Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para santri yang saya hormati, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan bermacam-macam nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan membaca kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji dosa besar yang ke-26, yaitu dosa zalim, dengan sub pembahasan bahwa zalim adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah pada dirinya dan juga kepada hambanya. Waqalah, dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an rabbihi, meriwayatkan dari Tuhannya Rasul tabaraka wa ta'ala, artinya ini hadis qudsi. Innahu, sungguhnya Allah, qala, berfirman siapa Allah, ya ibadi, wahai hambaku, ini sungguhnya aku mengharamkan aku az-zulmah, pada zalim, ala nafsi, atas diriku sendiri, wa ja'altuhu, dan menjadikan sayahu kepada zalim, bainakum, antara kalian muharraman, itu diharamkan, fala tazalimu, maka jangan saling menzalimi siapa kalian semua. Ini hadis yang sahih menyatakan apa? Wa qala an rabbihi tabaraka wa ta'ala. Rasulullah bersabda, meriwayatkan dari Allah, dari Tuhannya. Itu artinya apa? Hadis qudsi. Hadis itu ada dua. Ada hadis nabawi, ada hadis qudsi. Hadis nabawi itu adalah hadis yang datangnya dari Rasulullah itu sendiri, tetapi apa yang diucapkan Rasulullah itu adalah juga wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yakni datangnya dari Allah juga. Karena Rasulullah itu tidak bersabda apapun yang datangnya dari hawa nafsunya, tapi semuanya wahyu dari Allah. Nah, kemudian apa hadis qudsi? Itu adalah firman Allah yang tidak ada di dalam Al-Quran. Jadi firman Allah yang tidak ada di dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada umatnya, itu disebut namanya apa? Hadis qudsi. Jadi hadis itu ada dua, ada hadis nabawi, ada hadis qudsi. Nah, kemudian hadis nabawi itu ada tiga. Ada namanya itu sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah. Apa sunnah qauliyah? Yaitu adalah apa-apa yang dikatakan oleh Nabi, apa-apa yang disabdakan oleh Nabi, itu namanya sunnah qauliyah. Contohnya apa? Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal perbuatan ini pasti ada niatnya, pasti ada motivasinya, dan manusia ini akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Itu sabda, itu namanya sunnah qauliyah. Ada sunnah fi'liyah, yaitu amal perbuatan yang dikerjakan oleh Nabi. Apa sunnah fi'liyah? Contohnya Nabi itu melaksanakan sholat 5 waktu. Kayak apa tata cara sholat yang dicontohkan oleh Nabi? Itu namanya sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah. Kemudian yang terakhir sunnah takririyah. Apa sunnah takririyah? Itu adalah amal perbuatan yang dikerjakan oleh sahabat dan oleh Nabi, itu dibenarkan atau oleh Nabi tidak
dilarang atau diakui. Itu namanya sunnah takririyah. Semuanya itu merupakan sandaran, semuanya adalah sumber hukum. Nah, di sini yang kita bahas adalah hadis qudsi. Karena di sini menyatakan bahwa Rasulullah meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa firman Allah? Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Wahai hambaku, aku mencegah kezaliman kepada diriku sendiri, maka aku jadikan zalim itu haram di antara kalian. Maka karena itu jangan saling menzalimi. Apa maksud daripada hadis? Bahwa Nabi ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu berfirman, tapi firman-Nya tidak dalam Al-Quran. Apa isi firman-Nya itu? Bahwa Allah ini yang Tuhan yang Maha Kuasa, Zat yang menciptakan manusia beserta alam semesta ini tidak pernah berbuat zalim. Tidak pernah berbuat zalim. Nah, apalagi kita sebagai hamba yang lemah, yang tidak punya kuasaan apa-apa, maka oleh Allah dilarang untuk berbuat zalim kepada sesama manusia. Allah saja yang Maha Kuasa, orang yang baik akan dibalas dengan baik. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan manusia itu dibalas sesuai dengan amal perbuatannya. Laisal insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan mendapatkan apa kecuali apa yang dia lakukan. Jadi Allah ini pada hambanya tidak akan pernah zalim. Misalnya ada orang sudah berbuat baik, melaksanakan sholat, sholatnya sudah benar, khusyuk, ikhlas karena Allah, lalu oleh Allah itu diabaikan. Tidak, pasti oleh Allah amal itu akan dibalas nanti di akhirat dengan catatan amal perbuatannya benar sesuai dicontohkan oleh Nabi Muhammad, dan diniatin semata-mata mengharapkan ridha dari Allah. Pasti ada balasannya, pasti. Sampian ngaji pada pagi ini, ngaji kitab Al-Kabair, mendengarkan tidak tidur, tidak nyandar kaca, nanti pecah itu nyandar kaca itu. Nah, tidak nyandar kaca. Nah, mendengarkan dengan baik-baik dan hatinya ikhlas semata-mata mengharapkan ridha Allah, maka sampean duduk mendengarkan itu akan diberikan pahala oleh Allah. Dan Allah tidak mengabaikan apa yang sampean lakukan ngaji pada pagi ini. Apa? Bentuk keadilan Allah, bentuk ketidakzaliman Allah. Allah berbuat adil kepada hambanya. Nah, maka karena itu Allah memerintahkan kepada hambanya, kepada manusia ini, manusia yang lemah ini, supaya selalu berbuat adil satu sama lain. Apa adil itu? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau bahasa sederhananya artinya apa? Melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah secara benar. Kalau dia itu menjadi pemimpin, maka jadi pemimpin yang melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah. Jadi pimpinan di pondok, maka dia harus berbuat adil, melaksanakan aturan dengan sempurna, konsisten. Jadi kepala desa yang melaksanakan aturan dengan benar dan tidak pilih kasih. Nah, sebaliknya Allah itu mengharamkan berbuat zalim. Apa zalim itu? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Artinya apa? Tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah, dia harus berkata jujur. Ternyata dia
menipu. Itu berarti apa? Zalim. Dia harus ketika memutuskan pengadilan, yang benar diberikan haknya, yang salah diberikan hukumannya. Ternyata terbalik karena mendapat sogok, yang salah diputuskan benar, yang benar diputuskan salah. Itu namanya zalim. Atau dia itu mengambil haknya orang lain, dia merampas hartanya orang lain dengan cara mencuri, dengan cara merampok, atau dengan cara dibawa ke pengadilan. Itu namanya berbuat zalim. Itu dilarang oleh Allah, diharamkan oleh Allah. Nah, karena itu kewajiban manusia itu harus melihat dulu apa yang diucapkan, apa yang dikerjakan oleh tangan, apa yang diucapkan, apa tindakan-tindakan kita ini harus diukur dulu. Sesuai enggak dengan ketentuan Allah yang ada dalam Al-Quran? Sesuai enggak dengan ketentuan Allah yang dalam hadis? Sesuaikah dengan pendapat-pendapat ulama yang diambil dari intisari Al-Quran dan hadis, dengan menggunakan kias, dengan menggunakan saddud dari'ah, dengan menggunakan ihtisan, dengan menggunakan amalu ahlil Madinah, dengan menggunakan istishab dan sebagainya. Walaupun kalau kita sebagai pengikut mazhab Syafi'i, maqsadul ahkam itu hanya 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Jadi kalau ada masalah yang pertama kali dilihat di mana? Di dalam Al-Quran. Kalau tidak ada, dilihat di dalam hadis. Kalau tidak dalam hadis, kita lihat di mana? Di ijma'. Kalau ternyata ketiga-tiganya, maka kita menggunakan qiyas. Apa qiyas itu? Artinya masalah yang baru, yaitu furu, dicarikan apa yang sama masalah-masalah yang ada di dalam Al-Quran atau dalam hadis. Contohnya, sekarang ini ada yang namanya narkoba, ada yang namanya sabu-sabu. Dilihat, ada enggak dalam Al-Quran? Oh, tidak ada. Umpamanya ijtanibu an sabu-sabu atau anil mukhaddirat, enggak ada. Cari di hadis juga tidak ada. Dicari di ijma' tidak ada. Lalu kita lihat sekarang itu apa sih masalahnya di sabu-sabu? Oh, memabukkan. As-sakru, memabukkan. Nah, sekarang mencari ayat, apakah adil hukum yang menjelaskan tentang hal yang mabuk? Oh, ada. Disebut namanya apa? Al-muskir, sesuatu yang memabukkan. Apa yang memabukkan di dalam Al-Quran? Itu apa? Khomer. Nah, berarti khomer itu memabukkan, sabu-sabu memabukkan. Maka berarti sabu-sabu hukumnya sama dengan khomer. Kenapa? Li'illatis sakri. Nah, karena sama-sama ilatnya memabukkan. Nah, maka itulah, itu namanya, itu di dalam madhab Syafi'i. Di dalam madhab Hambali ada yang namanya saddud dari'ah. Saddud dari'ah itu adalah barang yang hakikatnya itu halal tapi khawatir menimbulkan yang haram. Itu namanya saddud dari'ah. Contohnya, duduk di kardu pinggir jalan itu halal. Siapa ada larangan? Tidak ada. Cuman kalau nanti menimbulkan, kalau dia itu duduk di pinggir jalan itu mengganggu orang jalan atau melihat aurat orang-orang lain jenis yang lewat, jadi melihatnya auratnya orang lain itu haram, duduknya itu halal. Nah, duduk menimbulkan haram, maka hukumnya duduk di tempat itu hukumnya haram. Nah, kenapa? Itu menggunakan dalil hukum namanya saddud dari'ah. Nah, ada lagi yang kembali kepada apa? Kepada namanya istihsan. Istihsan itu apa? Istihsan itu adalah pandangan ulama yang sampai tingkatan mujtahid,
yang dengan kemampuan yang tinggi itu bisa mengambil dalil Al-Quran dan hadis dalam menyelesaikan masalah itu berdasarkan ilmunya itu. Tidak harus ada ayat yang sharih, tidak ada harus hadis yang sahih, tapi ngambil intisari dan Al-Quran itu bisa menghukumin masalah, bisa menyamakan masalah-masalah dengan ada yang dalam Al-Quran, mirip dengan kias. Itu namanya istisad. Itu dalam mazhab Hanafi. Ada yang menggunakan amalu ahlul Madinah. Apa amalu ahlul Madinah? Itu adalah apa-apa yang dikerjakan oleh penduduk Madinah pada generasi pertama dan generasi kedua, yaitu pada masa sahabat dan pada masa tabi'i. Itu dalam mazhab Maliki. Kenapa? Karena menurut katanya Imam Malik bin Anas, karena tinggal di Madinah, tidak mungkin penduduk Madinah melakukan satu tradisi yang bertentangan dengan apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad. Penduduk Madinah yang baik-baik, yaitu para sahabat dan juga para tabi'i, pasti mereka itu mencontoh Nabi Muhammad. Maka karena itu amalu ahlil Madinah, pekerjaan yang dikerjakan oleh penduduk Madinah itu menjadi sumber hukum. Nah, kalau di dalam mazhab Dhahiri ini sumber hukum hanya dua, Al-Quran dan hadis. Kalau enggak ada Al-Quran, harus hadis. Kalau enggak hadis, ya enggak ada hukumnya. Nah, ini bermasalah. Kalau sampai menggunakan mazhab Dhahiri, banyak masalah-masalah yang enggak ada hukumnya. Karena banyak masalah-masalah yang baru tidak ada dalilnya. Contohnya, di zaman Nabi kan enggak ada orang naik mobil. Bagaimana hukumnya naik mobil? Enggak ketemu. Nah, pada zaman Nabi tidak ada video, tidak ada HP. Bagaimana nonton HP? Nah, nggak ada hukumnya jadi. Nah, itu berbahaya kalau kita menggunakan mazhab Dhahiri. Lah, kembali pada permasalahan di sini. Nah, itu tentang teori. Tadi saya bilang ada hadis Nabawi, ada hadis Qudsi, kemudian hadis Nabawi itu ada sunnah qauliyah, ada sunnah takririyah. Lah, kembali kepada masalah kezaliman. Maka di sini kewajiban kita ini selalu berbuat adil dalam segala tindakannya, baik itu berkenaan dengan masalah sifatnya itu individu atau kelompok atau masyarakat pada umumnya. Nah, terutama kalau dirinya mempunyai jabatan publik, maka harus berbuat adil dan dilarang untuk berbuat zalim. Kemudian yang kedua, perbuatan zalim itu adalah perbuatan yang sangat jelek. Semua orang akan berkata jelek perbuatan zalim. Contohnya apa? Coba orang yang berbuat zalim itu dizalimi, mesti dia marah. Contohnya ada orang yang menipu, setelah itu ditipu, marah nggak kira-kira? Marah. Kalau ada seorang pemimpin yang sewenang-wenang, lalu dia jatuh dari kepemimpinannya dan dizalimi oleh orang lain, maka dia itu akan marah. Atau ada orang yang zalim yang umpamanya tingkatannya tingkat bawah. Ada seorang yang punya jabatan RT, lalu dia bersikap zalim kepada warganya. Setelah itu lalu dizalimin oleh kepala desa, dia marah. Iya, padahal dirinya zalim kepada warganya. Lalu oleh atasannya dizalimi oleh kepala desanya, mesti dia marah, pasti dia tidak senang. Itu menunjukkan apa? Buah perbuatan zalim itu siapapun dia menganggap jelek. Maka karena itu di sini digambarkan oleh Rasulullah di hadis qudsi ini bahwa Allah sendiri saja itu mencegah dirinya sendiri untuk berbuat zalim. Padahal dia zat yang maha kuasa, zat yang menciptakan alam semesta. Nah, maka karena itu lebih berbuat dilarang lagi, lebih diharamkan lagi kepada hambanya yang lemah, yang tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mendapat izin dari Allah. Inilah yang kita sampaikan pada pagi ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.